Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Untung Prayogo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami dengan mata kuliah Instrumentasi dan Peristiwa dengan dosen pengampu Bapak Akmal Suja dan Ibu Marlina Andika. Baiklah, untuk materi kita judulnya yaitu konsep inteligensi dan jenis-jenis tes. Dan ini nomor kelompok kami. Pertama ada Windy Carliana, yang kedua ada Esti Suciasari, kemudian yang ketiga ada Sapana Anta, yang keempat ada Haliza Khoyruliah Nagaon, yang kelima ada Taufik Rahman, yang keenam ada saya sendiri Untung Prayogo, yang ketujuh ada Mailan Putri Rahayu Daulay, kemudian yang terakhir ada Bunga Niko Febriani. Untuk pengertiannya akan saya bacakan sendiri. Secara umum, pengertian inteligensi merupakan keseluruhan kemampuan setiap individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta kemampuannya mengelola serta menguasai lingkungan secara efektif. Adapun inteligensi itu sendiri bukanlah sesuatu yang bersifat kebudayaan, melainkan suatu fiksi ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Kemudian ada beberapa inteligensi. Pertama, inteligensi merupakan suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional, atau inteligensi dapat diamati secara langsung. Yang kedua ada inteligensi tercermin dari tindakan yang terarah pada penyesuaian diri terhadap diri dan pemecahan masalah yang timbul daripadanya. Kemudian ada konsep tes. Yang pertama ada konsep two factor, yaitu sebuah konsep yang berpendapat bahwa inteligensi itu meliputi kemampuan umum yang diberi kode G atau general factor, dan kemampuan khusus yang diberi kode S atau specific factor. Setiap individu memiliki kemampuan ini untuk menentukan kemampuan atau perilaku mentalnya, yang tentunya berhubungan dengan psikologi pendidikan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Windy. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya Windy Carliana akan melanjutkan penjelasan dari Untung Prayogo. Yang kedua adalah konsep primary mental abilities, yaitu konsep yang berpendapat bahwa inteligensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, seperti kemampuan untuk berbahasa, mengingat, berbicara, mengamati, yang juga berhubungan dengan psikolog pendidikannya. Yang ketiga adalah konsep multiple intelligence, yaitu konsep yang berpendapat bahwa inteligensi itu dapat dilihat dari 3 kategori dasar, yaitu operasi mental, konteks, dan produk yang memang berhubungan juga dengan psikolog pendidikannya. Yang keempat adalah konsep triage of intelligence. Konsep ini merupakan sebuah konsep pendekatan progres kognitif untuk memahami sebuah inteligensi, atau inteligensi ini juga disebut sebagai konsep yang mendeskripsikan 3 bagian kemampuan, yaitu mental atau proses berpikir, mengatasi pengalaman atau masalah baru, dan penyesuaian terhadap situasi yang sedang dihadapi dengan cara menunjukkan tingkah laku inteligensinya. Nah, untuk yang selanjutnya akan dibacakan
oleh Saudari Desti. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya Desti Sutriansari dengan NIM A1E119004 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Windy, yaitu mengenai konsep inteligensi dalam psikologi pendidikan. Yang kelima, yaitu konsep pengaruh faktor bawaan, yaitu konsep yang menunjukkan bahwa individu-individu yang berasal dari suatu keluarga atau sanak saudara, nilai IQ mereka biasanya berkolerasi tinggi, yang berpengaruh terhadap psikologi pendidikan individu tersebut. Kemudian yang nomor 6, yaitu konsep pengaruh faktor lingkungan, yaitu konsep yang menunjukkan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Oleh karena itu, ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan tingkat inteligensi seseorang. Pemberian makanan bergizi ini merupakan salah satu pengaruh yang cukup signifikan terhadap psikologi seseorang. Kemudian yang ketujuh, konsep stabilitas inteligensi dan IQ, yaitu konsep umum tentang kemampuan individu untuk melakukan beberapa hal, sedangkan IQ merupakan tingkat kecerdasan seseorang berdasarkan hasil sebuah tes. Dengan adanya konsep stabilitas inteligensi dan IQ ini, tentu akan berpengaruh terhadap psikologi pendidikannya. Yang kedelapan yaitu konsep pengaruh kematangan, yaitu sebuah konsep di mana setiap organ tubuh manusia semakin hari semakin mengalami perubahan yang mengarah kepada proses kematangan. Biasanya, pada tahap atau proses kematangan inilah psikologi pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap individu tersebut. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Safa. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, nama saya Safana Arta. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Desti, yaitu poin ke-9, konsep pengaruh faktor pembentukan. Jadi, konsep tersebut yaitu sebuah konsep pembentukan setiap karakter atau mental dalam diri seseorang atau individu yang dipengaruhi oleh faktor luar maupun faktor dari dalam individu tersebut yang mempengaruhi intelijensinya. Nah, jadi hal ataupun faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter maupun mental seseorang itu sangat berkaitan dengan psikologi pendidikan. Nah, kemudian yang ke poin ke-10, konsep kebebasan, yaitu sebuah konsep yang berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Individu tersebut bebas memilih metode apa yang akan dia gunakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Nah, akan tetapi di sini kebebasan individu dalam memilih metode yang akan ia gunakan harus disesuaikan dan dipertimbangkan. Nah, karena pada dasarnya konsep itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kemudian saya akan masuk ke bagian tes intelijensi yang pertama, yaitu tes Binet. Tes Binet itu digunakan di Indonesia saat ini adalah Stanford Binet Intelligence Scale Form LM, di mana tes tersebut merupakan hasil revisi ketiga dari Terman dan Merrill pada tahun 1960. Nah, tes Binet dengan skala Stanford Binet berisi materi berupa sebuah kotak yang berisi berbagai macam mainan yang akan diperlihatkan pada anak-anak. 2 buah buku kecil yang berisi cetakan kartu-kartu, sebuah buku catatan yang berfungsi untuk mencatat jawaban beserta skornya, dan sebuah petunjuk pelaksanaan dalam pemberian tes. Tes Binet-Simon dipublikasikan pertama kali pada tahun 1905 di Paris, Prancis, dan tes ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Akan tetapi, pada tes Binet ini
umumnya digunakan secara individual dan pemberian tesnya memberikan soal-soalnya secara lisan. Jadi meskipun demikian, skala ini tidak cocok untuk digunakan ataupun dikenakan pada orang yang berusia dewasa. Sekalipun terdapat level usia dewasa dalam tesnya, karena tes ini lebih merujuk pada batasan-batasan usia mental yang mungkin dicapai oleh anak-anak. Jadi, tes ini lebih diarahkan untuk usia yang masih dalam anak-anak dan tidak untuk dalam usia ataupun level dewasa. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Linda. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya Haliza Hairiauta Gaul akan melanjutkan penjelasan dari Savana Arta. Yaitu yang kedua adalah tes WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes ini digunakan untuk anak usia 5-15 tahun. Tes ini adalah salah satu tes yang sering dan umum digunakan di dunia psikologi. Dan tes ini terdapat dua tes, yaitu tes verbal dan tes performance. Dalam tes verbal, terdiri dari tes perbendaharaan kata, tes pengertian, informasi, hitungan, pemahaman, dan rentangan angka. Sedangkan tes yang kedua, yaitu tes performance, yang terdiri dari tes mengatur gambar, melengkapi gambar, rancangan balok, merakit objek, simbol, dan majes. Dengan adanya tes verbal dan tes performance dalam WISC ini digunakan untuk menjaga motivasi klien yang masih anak-anak yang mungkin saja mudah bosan, dan dengan adanya tes ini maka dapat memberikan tes secara fleksibel. Misalnya dengan membuat tes verbal dan tes performance dengan cara berselang-seling sehingga klien yang masih anak-anak ini tidak merasa bosan dengan penugasan yang sedang dijalaninya. Beberapa penelitian juga telah menggunakan WISC ini untuk mengungkap gejala-gejala gangguan klinis yang terjadi pada anak. Gejala-gejala gangguan klinis tersebut bisa berupa disfungsi otak utama atau kerusakan otak, gangguan emosional, ketidakmampuan dalam belajar, dan kegelisahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tes WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Tes ini digunakan untuk anak usia di bawah 5 tahun, usia belum masuk sekolah. Alat tes WPSI ini digunakan atau bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan, serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan pada anak. Dalam WPPSI ini terdapat dua penilaian besar. Yang pertama yaitu tes verbal, yang terdiri dari tes kemampuan menerima informasi, kemampuan pemahaman, kemampuan berhitung, dan kemampuan melihat persamaan dan pengertian. Penilaian yang kedua yaitu tes prestasi, yang terdiri dari yang namanya rumah binatang, yaitu dengan mencocokkan nama-nama binatang dan tempat tinggalnya. Lalu penyelesaian gambar, yaitu dengan melengkapi gambar-gambar yang kosong. Mencari jejak, bentuk geometris, labirin, dan puzzle balok. Alat tes WPPSI ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan anak-anak dengan keterlambatan kemampuan kognitif, mengevaluasi keterlambatan kognitif,
gangguan intelektual, dan autisme. WPPSI ini juga bisa digunakan untuk menentukan jenis sekolah mana yang tepat bagi anak-anak di usia 5 tahun atau di usia belum sekolah tersebut. Dan melihat apakah anak itu mengalami kerusakan dalam otaknya atau tidak. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Bunga. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya Bunga Ningrum Febriani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Liza mengenai jenis-jenis tes dalam intelijensi, yaitu tes yang keempat, IST atau Intelligence Structure Test. Intelligence Structure Test merupakan alat tes intelijensi yang telah diadaptasi di Indonesia. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Antheur di Frankfurt Main, Jerman pada tahun 1953. Intelligence Structure Test terdiri dari 9 subtes. Yang pertama yaitu subtes melengkapi kalimat, yang bertujuan untuk mengungkap kemampuan berpikir secara konkret, mengukur keinginan seseorang untuk berprestasi, dan kemandirian dalam berpikir. Yang kedua yaitu subtes memahami kata-kata, yang bertujuan untuk mengungkap kemampuan bahasa dengan menangkap inti kandungan dari sesuatu yang disampaikan. Yang ketiga yaitu subtes persamaan kata, yang bertujuan untuk mengungkap kemampuan berpikir secara fleksibilitas, kemampuan menghubung-hubungkan atau mengkombinasikan, serta kemampuan untuk berubah dan berganti dalam berpikir. Yang keempat yaitu subtes sifat yang dimiliki bersama, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan memahami pengertian suatu kata yang kemudian dapat menemukan kesamaan dari beberapa kata. Yang kelima yaitu subtes kemampuan berhitung, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir logis, kemampuan bernalar, dan memecahkan masalah. Yang keenam yaitu subtes deret angka, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berhitung dengan didasari pada pendekatan analisis dan informasi yang berbentuk angka, sehingga ditemukan suatu kesimpulan. Yang ketujuh yaitu subtes memilih bentuk, yang bertujuan untuk mengungkap kemampuan secara menyeluruh dengan menggabung-gabungkan potongan suatu objek visual secara konstruktif sehingga menghasilkan suatu bentuk tertentu. Yang ke-8 yaitu subtes latihan balok, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan analisis yang disertai dengan kemampuan membayangkan perubahan keadaan ruang secara antisipasi. Dalam kemampuan ini terdapat peran imajinasi, kreativitas, fleksibilitas berpikir, dan kemampuan menyusun atau mengkonstruksi perubahan. Dan yang terakhir yaitu subtes latihan simbol, yang bertujuan untuk mengukur daya ingat seseorang yang di dalamnya terdiri dari kemampuan memperhatikan, kemampuan menyimpan atau mengingat dalam waktu yang lama. Dan jenis tes yang selanjutnya yaitu tes SPM atau Standard Progressive Matrix. Tes SPM ini berguna untuk mengukur kecerdasan orang dewasa. Tes ini mengungkapkan faktor general atau kemampuan umum seseorang. Tes ini digunakan secara individual atau klasikal dalam waktu
Waktu penyajian yang dibutuhkan yaitu 30 menit. Tes ISPM memuat 60 soal yang di dalamnya terbagi menjadi 5 seri, yaitu seri A, B, C, D, dan E. Setiap seri terdiri dari 12 soal yang berbentuk-bentuk gambar. Setiap soal terdiri dari satu gambar besar yang tidak lengkap dan terdapat pilihan jawaban untuk melengkapi gambar tersebut. Dan penyusunan soal ini bertingkat dari soal yang mudah ke soal yang sukar. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Taufik. Padanya kami persilakan. Baiklah, saya Taufik Rahman dengan NIM A1E119068. Saya akan membacakan materi lanjutan dari Saudari Bunga. 6. AVM Advanced Progressive Matrix. Advanced Progressive Matrix atau AVM dikembangkan oleh Raven yang merupakan tipe tes kedua dari tes yang ia kembangkan. Tes Advanced Progressive Matrix mengukur kinerja intelektual dari mereka yang memiliki inteligensi di atas rata-rata. Selain itu, tes ini juga mampu membedakan secara tajam antara mereka yang tergolong memiliki inteligensi unggul dari yang lainnya. Tes ini terdiri dua set, yaitu set 1 mencakup 12 soal dengan waktu pengerjaan 5 menit, dan tes 2 mencakup 36 soal dengan waktu pengerjaan 40 menit. Pemberian soal set 1 kepada testi ditunjukkan dengan maksud untuk menjelaskan prinsip-prinsip kerjanya, dan kemudian dilanjutkan ke set 2, di mana pengukuran sebenarnya dilakukan. Soal-soal pada set 2 meliputi persoalan-persoalan yang mampu menjadikan alat pengukur pada proses berpikir tinggi secara analitis sehingga APM berguna untuk mendapatkan gambaran tentang laju kecepatan dan keberhasilan belajar yang mungkin dicapai seseorang di dalam suatu bidang studi. 7. CFIT Culture File Intelligence Test merupakan salah satu tes inteligensi yang sering digunakan oleh psikolog dan lembaga psikolog di Indonesia. Pertama kali tes inteligensi CFIT dikembangkan oleh Raymond B. Cattell pada tahun 1940. Dalam proses 2 administrasi tes CFIT relatif tidak memakan waktu, yaitu hanya sekitar 30 menit, sehingga tes IT populer digunakan untuk kalangan praktis. Swandi 2015. Menurut Cattell, dalam Swandi 2015, inteligensi terbagi menjadi dua komponen, yaitu Fluid dan Crystallized Intelligence. Fluid Intelligence merupakan kecerdasan yang berasal dari sifat bawaan lahir atau hereditas, sedangkan Crystallized Intelligence adalah kecerdasan yang sudah dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya kecerdasan yang dapat melalui proses pembelajaran di sekolah. Tes ini dikembangkan sebagai tes non-verbal untuk mengukur Fluid Intelligence. 8. Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE dikembangkan oleh David Wechsler akibat rasa ketidakpuasan dengan kebatasan dari teori Stanford Binet dalam pengukurannya, khususnya dalam pengukuran kecerdasan untuk orang dewasa, sehingga dikembangkan tes ini. David Wechsler kemudian meluncurkan tes kecerdasan baru yang dikenal sebagai Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE pada 1955. Tes ini digunakan oleh orang dewasa pada usia 16-75 tahun atau lebih. Pelaksanaan tes ini dilakukan secara individu. WISE menjadi alat tes yang paling populer karena paling banyak digunakan di dunia saat ini. Tes ini semula bernama Wechsler Blue Intelligence Scale atau WBIS. Tes inteligensi ini memiliki 6 subtes yang terkombinasi dalam suatu pengukuran keterampilan verbal dan 5 subtes pembentukan suatu skala pengukuran keterampilan tindakan. Ma'arif 2017 menjelaskan materi tes WISE terbagi menjadi subtes. Adapun sub-sub tersebut terdiri atas A. Bentuk verbal, 1. Informasi, 2. Pemahaman, 3. Hitungan, 4. Persamaan, 5. Rantangan angka, 6. Perbedaan kata. B. Bentuk performance, 1. Simbol angka, 2. Melengkapi gambar, 3. Rancangan balok, 4. Mengatur gambar, 5. Merakit objek. 9. Tiki,
Tes Inteligensi Kolektif Indonesia. TIKI merupakan akronim dari Tes Inteligensi Kolektif Indonesia. Tes ini diciptakan berdasarkan kerjasama antara Indonesia dan Belanda. Tujuan dari dibuatnya tes ini adalah untuk melihat standar inteligensi di Indonesia serta membuat alat tes inteligensi yang berdasarkan norma Indonesia. Nuraini 2012. Tes ini secara keseluruhan dibagi menjadi 3 tes: TIKI dasar, TIKI menengah, dan TIKI tinggi. TIKI dasar. TIKI dasar merupakan tes inteligensi yang paling awal dari ketiga tes yang ada. Tes inteligensi ini diperuntukkan untuk anak-anak yang ada pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama kelas 2. TIKI dasar mengukur inteligensi dengan berhitung angka, penggabungan bagian eksekusi gambar, hubungan kata membandingkan beberapa gambar, labirin atau maze, berhitung huruf menjadi pola eksklusif kata, dan terakhir menjadi segitiga. B. TIKI menengah. TIKI menengah merupakan alat tes inteligensi kedua dalam rangkaian TIKI yang diperuntukkan untuk anak yang berada pada tingkat sekolah menengah pertama, kelas 3 hingga sekolah menengah atas. Pada TIKI menengah, peserta tes tidak diminta untuk berhitung angka, penggabungan bagian, hubungan kata, eksklusif gambar, berhitung soal, meneliti, membentuk benda, eksklusi kata, bayang cermin, berhitung huruf, membandingkan beberapa benda, dan terakhir adalah pembentukan kata. C. TIKI tinggi. TIKI tinggi merupakan alat tes inteligensi yang termasuk ke dalam rangkaian TIKI yang berada paling akhir dan memiliki tingkat kesusahan yang paling kompleks dalam TIKI. TIKI tinggi sendiri diperuntukkan bagi individu yang ada pada tingkat perguruan tinggi serta orang dewasa. Pada TIKI tinggi, peserta tes akan diminta untuk berhitung angka, penggabungan bagian, menghubungkan kata, abstraksi non-verbal, deret angka, meneliti, membentuk benda, eksklusi kata, bayangan cermin, menganalogi kata, bentuk tersembunyi, dan terakhir adalah pembentukan kata. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Melan. Kepadanya silakan. Baiklah, saya Melan Putra Rahayu akan melanjutkan materi dari Taufik Rahman, yaitu 10 CPM atau Colored Program Matrix. CPM merupakan salah satu alat tes yang digunakan oleh Raven. CPM sendiri merupakan alat tes yang dibuat dikarenakan adanya keperluan pengetesan inteligensi pada anak-anak yang tidak dapat menggunakan alat tes Raven sebelumnya, yaitu SPM atau Standar Program Matrix. Hal tersebut menjadikan CPM dapat digunakan pada anak-anak dengan rentan usia 5-11 tahun dan orang dewasa, namun dengan syarat memiliki perbedaan yang mendasar antara SPM dan CPM adalah adanya warna pada alat tes CPM. Selanjutnya 11 SUN. SUN merupakan akronim dari Snyder-Omen Nonverbal Scale. SUN merupakan alat salah satu tes inteligensi nonverbal digunakan untuk individu dengan rentan usia 3-16 tahun. Alat tes ini juga tidak hanya sebatas untuk individu dalam kondisi normal, namun juga dapat digunakan untuk individu dengan disabilitas seperti tunarunggu. Alat tes ini dapat digunakan oleh individu dengan tunarunggu dikarenakan tes SUN merupakan puzzle dan rangkaian gambar yang perlu dicocokkan dan peserta tidak dituntut untuk menjawab perintah yang diberikan. SUN sendiri dirancang pada tahun 1939 sampai 1942 di Amsterdam dan kemudian diperkembang banyak, dilakukan revisi-revisi pada item alat tes ini. Baiklah, itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan atau kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zombie apocalypse.